Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata kuliah Tata Kelola Kepemiluan ini, dimana saya Virgin dan rekan saya Nama saya Rangga Juanda nantinya Sapitra. yang bakal ngebahas hal-hal seru dan tentunya yang lagi anget-angetnya. Kali ini kita mau ngobrol santai soal pilkada. Tapi yang agak beda nih, pernah denger kan ada pilkada yang calonnya cuma satu. Nah, lo kok bisa? Apa serunya atau malah apa dampaknya? Yuk kita kupas tuntas ada apa dengan pilkada tunggal. Masuk ke pendahuluan tentang berbagai dinamika yang terjadi pada proses pelaksanaan pilkada. Mungkin dalam hal ini, kami memfokuskan pada studi kasus terjadi fenomena yang sangat menarik dibahas, yaitu fenomena calon tunggal. Pada pelaksanaan pilkada serentak pertama kali yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, melahirkan sebuah fenomena calon tunggal. Fenomena tersebut banyak terjadi di beberapa daerah kota atau provinsi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam berita yang ditulis oleh Gadis Kinamulan Esti Nintais 2024 Kompas mencatat ada 37 daerah kota dan provinsi terdapat pasangan calon tunggal atau berpotensi melawan kotak kosong. Hal ini memicu reaksi panas dari masyarakat. Di sini kami mengambil salah satu wilayah yang terdapat fenomena calon tunggal. Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi penyumbang adanya fenomena calon tunggal, terdapat di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan, serta Kota Pangkal Pinang. Di sini juga kami mengambil contoh di Kota Pangkal Pinang pada pelaksanaan pilkada kemarin. Hingga saat ini fenomena ini masih cukup menarik untuk dikaji karena fenomena kotak kosong jarang sekali terjadi di Bangka Belitung, khususnya di wilayah Pangkal Pinang. Saya akan melanjutkan pembahasan pendahuluan yang telah disampaikan rekan saya. Di sini, data yang kami peroleh terkait fenomena calon tunggal, kami mengambil informasi langsung terhadap masyarakat Kota Pangkal Pinang dengan melakukan wawancara tatap muka. Sebenarnya, fenomena calon tunggal sudah pernah terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada pilkada-pilkada sebelumnya. Hingga memuncaknya fenomena ini pada pilkada serentak 2024. Walaupun sudah adanya regulasi undang-undang tentang pencalonan, terdapat keputusan MK terkait partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD di provinsi bisa mengajukan calon untuk maju pada pilkada 2024. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai diharapkan. Tetap saja, masih maraknya fenomena calon tunggal hingga memuncaknya dari tahun sebelumnya. Sebenarnya, hal ini sangat menarik untuk dibahas karena walaupun sudah adanya RUU yang sangatlah berbeda di pilkada sebelumnya, hingga membuka peluang untuk parpol bisa mengajukan kandidatnya di pilkada 2024. Hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sebenarnya penting untuk dikaji agar mengetahui apa saja faktor penyebab hal ini bisa terjadi. Ada apa sih dengan calon tunggal? Hingga apa dampak fenomena calon tunggal ini, supaya hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap partai politik, panitia pelaksana pemilu, hingga masyarakat sendiri untuk meningkatkan kualitas demokrasi lebih baik lagi ke depannya. Saya akan membahas pembahasan yang telah kami analisiskan terkait tentang ada apa sih dengan calon tunggal dalam pilkada. Wah, kayaknya penting nih kita mengkaji lebih dalam lagi terkait fenomena yang cukup memanas di pilkada 2024 lalu, yaitu calon tunggal. Ada apa sih dengan calon tunggal dalam pilkada? Calon tunggal artinya tuh cuma satu dong. Wah, pelaksanaan pilkada 2024 merupakan momentum pertama mekanisme pelaksanaannya itu serentak. Artinya kita melakukan pesta demokrasi di seluruh wilayah Indonesia dengan serentak. Hal ini sebenarnya sudah bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Akan tetapi, munculnya fenomena calon tunggal membuat citra sebuah demokrasi mengalami kemunduran. Seharusnya pesta itu disuguhkan dengan berbagai macam hidangan agar bisa dipilih mana yang cocok. Bukan hanya satu pilihan. Kalau seperti itu, mengapa kita tidak mengadakan diskusi saja? Berikut beberapa karakteristik utama yang menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, di mana kami meninjau dari dua aspek. Yang pertama aspek yuridis dan kedua aspek non-yuridis. Yang pertama, faktor yuridis. Munculnya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bermula ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan daerah yang hanya bisa memiliki satu paslon dapat mengikuti pilkada serentak.
Ketentuan ini diakomodir KPU dengan mengeluarkan PKPU nomor 14 tahun 2015. Sarana yang digunakan adalah surat suara yang memuat 2 kolom, yang satunya kolom paslon dan yang satunya tuh kolom kosong. Yang kedua, ditinjau dari faktor non yuridis. Yang pertama yaitu proses pencalonan yang memakan biaya yang cukup tinggi. Nyatanya saat ini sangat diperlukan untuk maju kandidat harus mempunyai modal finansial yang sangat cukup. Bukan hanya mempersiapkan segala atribut pengenalan calon, akan tapi adanya budaya mahar politik atau bisa kita kenal yaitu dengan money politik, baik ke masyarakat ataupun ke partai politik. Oke, kita lanjut ke dampak pemilihan umum dengan calon tunggal pilkada di Indonesia. Pemilihan umum dengan calon tunggal memiliki beberapa dampak terhadap demokrasi dan masyarakat di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk partisipasi politik, nilai-nilai demokrasi, serta fungsi dari lembaga politik itu sendiri. Nah, masuk ke poin pertama yaitu nilai demokrasi yang menurun dan kekecewaan warga negara. Pemilihan calon tunggal mengurangi pilihan pemilih, merusak semangat demokrasi, serta menimbulkan rasa apatisme serta sinisme terhadap proses politik. Kurangnya persaingan membuat pemilu terasa seperti formalitas yang memicu kekecewaan publik dan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Oke, yang kedua, memperkuat pertahanan dan dominasi elit. Calon pertahanan mendapat keuntungan besar berkat akses sumber daya dan jaringan, sementara koalisi besar yang mendukung mereka mempersempit ruang bagi penantang. Nah, dominasi ini membatasi kemunculan pemimpin baru dan menyisakan sedikit pilihan bagi pemilih. Yang ketiga, melemahkan partai politik. Pemilu calon tunggal mencerminkan kegagalan partai dalam membina kader, mendorong pendekatan pragmatis demi kemenangan jangka pendek dan menurunkan citra partai di mata publik karena dianggap tidak memperjuangkan nilai demokrasi. Nah, yang keempat yaitu tantangan bagi kandidat independen. Kandidat independen menghadapi kesulitan seperti persyaratan administratif yang berat, kurangnya sumber daya dan dominasi koalisi besar yang membuat mereka enggan mencalonkan diri dan mempersempit pilihan pemilih. Yang kelima yaitu potensi meningkatnya jumlah suara kotak kosong. Banyak pemilih memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kurangnya pilihan dan dominasi pertahanan. Namun meskipun menjadi simbol ketidakpuasan, suara ini jarang menghasilkan perubahan nyata seperti yang terlihat dalam kasus pilkada di Kota Pangkal Pinang. Oke, pada diskusi terakhir kami menarik kesimpulan bahwa fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia, terutama yang terjadi pada pilkada serentak 2024 kemarin, menunjukkan masalah serius dalam sistem demokrasi kita, di mana pemilih kehilangan pilihan dan kesempatan untuk memilih pemimpin sesuai harapan mereka. Nah, sehingga hal ini menurunkan nilai demokrasi dan menciptakan rasa apatis terhadap proses pemilu. Dominasi pertahanan dan kekuatan partai politik semakin memperburuk situasi ini, menghambat kemunculan calon baru, dan untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan beberapa langkah seperti meningkatkan partisipasi partai politik dalam merekrut dan mengembangkan calon baru melalui sistem kaderisasi yang lebih baik, menyederhanakan syarat bagi calon independen agar bisa berpartisipasi dengan lebih mudah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilu, melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk mendukung kehadiran banyak calon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat meningkat, memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka.